Pemirsa, bakal calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo disambut mahasiswa dengan lagu Mars Visip Universitas Indonesia. Peristiwa itu terjadi usai Ganjar memberikan kuliah kebangsaan. Kedatangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo disambut ratusan mahasiswa dengan nyanyian Mars Visip UI dan yel-yel layaknya supporter sepak bola. Para mahasiswa ini juga menyanyikan lagu Terima Kasih Ganjar Pranowo. Iringan lagu itu pun membuat langkah kaki Ganjar yang hendak meninjau lokasi kampus Visip UI Depok, Jawa Barat terhenti dan ikut menikmati atraksi tersebut. Sesekali Ganjar pun bertepuk tangan karena kagum dengan penampilan para mahasiswa dan mahasiswi. Dari tim liputan Ainus melaporkan. Sebelumnya, bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dalam acara tersebut, Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah kebangsaan. Antusias mahasiswa terjadi saat bakal calon presiden Ganjar Pranowo memulai kuliah kebangsaan yang digelar di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, kampus Visip UI Depok, Jawa Barat. Ini merupakan kali kedua Ganjar Pranowo diundang Universitas Indonesia untuk menjadi pembicara dengan pembahasan Hendak Kemana Indonesia Kita. Tema tersebut terkait dengan gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan. Dalam paparannya, Ganjar Pranowo mengaku senang dirinya diundang mengisi kuliah kebangsaan karena survei berbagai lembaga yang menempatkan dirinya di papan atas elektabilitas calon presiden. Saya sudah berjanji saya akan mulai aktif setelah saya pensiun jadi gubernur. Dan sekarang sudah pensiun, maka saya mencoba untuk bisa hadir dari seluruh undangan yang ada. Meskipun saya paham pasti tidak semuanya bisa saya penuhi. Sebelumnya, Ganjar Pranowo berhalangan hadir mengisi kuliah kebangsaan pada 11 September 2023 lalu, lantaran bertepatan dengan kegiatan umroh. Kuliah kebangsaan ini berbeda dengan tantangan debat yang dilontarkan BEM UI, karena pada kuliah kebangsaan bukan mendatangkan capres, melainkan tokoh-tokoh bangsa yang memiliki pemikiran terhadap masa depan Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Rian Rahman, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden Ganjar Pranowo sangat bersyukur dengan apa yang telah dilaluinya. Ganjar pun bertekad agar rakyat tidak mengalami kesulitan dan bisa sejahtera dengan masa depan yang lebih baik. Dari dulu saya selalu diajarkan untuk tidak pernah menyerah dalam melewati hidup ini. Karena menyerah bukan sebuah pilihan. Sekarang, saya justru sangat bersyukur dengan apa yang pernah saya lalui. Justru itu semua yang membuat saya lebih dapat merasakan, membuat saya lebih dapat memahami, dan membuat saya lebih dapat mengerti bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Pengalaman itu juga yang membuat saya selalu bertekad. Jangan sampai rakyat kita merasakan dan melewati kesulitan seperti yang saya alami dulu. Jangan sampai. Impian saya adalah semua rakyat Indonesia sejahtera dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono tidak mungkin jadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Hal itu lantaran keduanya bukan berasal dari parpol pengusung Ganjar di Pilpres 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut
mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mungkin menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Hal ini lantaran Ridwan Kamil masih berstatus kader Partai Golkar. Sementara saat ini Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto. Selain Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono juga tak lagi masuk dalam daftar kandidat pendamping Ganjar, menyusul keputusan Partai Demokrat bergabung bersama kubu Prabowo. Ya kan masih seperti nama-nama yang ada, Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga berarti ya? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo. Jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Lagi pula saya dengar Munas di Golkar tetap memutuskan bahwa calon presiden dan calon wakil presidennya adalah Mas Erlangga Hartarto. Jadi tidak mungkin satu kader ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain. Gitu. Ya. Apa? Dari kader NU. Mungkin Pak Mahfud salah satunya. Ya. Kini, tersisa sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat pendamping Ganjar, yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Siapakah yang akan dipilih Ganjar? Hingga kini, sosok itu masih terus digodok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap pagi tadi. Menariknya dalam munas ini Gus Yahya menegaskan NU tidak akan jauh dari Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur dengan mengutip lagu Ya Lal Waton. Melalui lagu ini, Presiden mengaku kagum dengan NU yang menunjukkan kecintaannya terhadap tanah air. Sebagaimana lirik lagu Ya Lal Waton tadi baru kita nyanyikan, kita kumandangkan bersama-sama. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Luar biasa, ini menunjukkan komitmen kuat Nahdlatul Ulama, NU dalam menjaga Indonesia, dalam menjaga Pancasila, dalam menjaga NKRI, dalam menjaga toleransi, dan menjaga persatuan dan kerukunan. Menariknya dalam munas ini, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya memastikan bahwa NU tidak akan jauh dari Presiden Joko Widodo. Insya Allah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Di Pondok Huma, pojoknya 4. Makan ketupat, sayurnya santan. Nahdlatul Ulama terus berkhidmat, mendampingi umat, memenangi masa depan. Dalam kegiatan ini, 600 ulama hadir bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dan akan membahas sejumlah isu nasional, termasuk sikap NU pada Pilpres 2024. Pemirsa, koalisi gemuk terbentuk pasca kedatangan SBY dan Partai Demokrat ke kediaman Baca Pres Prabowo Subianto. Hal itu disebut-sebut sebagai upaya pengeroyokan terhadap Baca Pres Ganjar Pranowo. Partai Demokrat menyambangi kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.
Sementara Prabowo Subianto dan para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju menyambut Partai Demokrat dengan hangat. Pertemuan diawali dengan perbincangan empat mata antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo Subianto secara tertutup. Topik pembicaraan antara keduanya pun jadi teka-teki. Meski tidak ada deklarasi dukungan yang dilakukan Demokrat usai pertemuan, namun di hadapan para ketua umum partai politik yang hadir, SBY mengatakan akan turun gunung membantu pemenangan Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Ibarat tertimpa durian runtuh, kedatangan Partai Demokrat menambah kekuatan koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN, Gelora, dan PBB. Hal itu sekaligus membentuk koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi tergemuk dari 3 poros koalisi yang telah terbentuk. Kita berharap pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi. Tapi tadinya kita sangat intens, sangat terbuka pembahasannya, penuh bercanda tapi serius, ya. Dan saya rasa kami menangkap semangat Pak SBY dan tentu Ketua Umum Demokrat Mas AHY, dan kami sangat berharap pada waktunya nanti akan ada pengumuman secara resmi. Di sisi lain, Ketua Umum Ganjarian Spartan, Guntur Romli mengatakan bergabungnya Demokrat ke kubu Prabowo sebagai representasi sikap putus asa Prabowo dan kekecewaan SBY karena AHY batal dipinang Anies Baswedan. Koalisi Prabowo yang gemuk juga disebut-sebut sebagai upaya pengeroyokan terhadap baca pres Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor Prabowo. Guntur menuding dengan menerima Demokrat, maka Prabowo telah mengubah kiblat politiknya dari tegak lurus pada Jokowi menjadi tegak lurus pada SBY. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan warga di Kalideres, Jakarta Barat mengalami krisis air sejak 1 bulan yang lalu. iNews Sore segera kembali usai jeda berikut.